Sekolah berpenduduk lebih dari 5 juta itu bentuk asosiasi kota, C40 namanya. Ketuanya adalah wali kota London, Sa'id Khan, wakilnya gubernur Jakarta dan gubernur Tokyo. Nah, kami bertiga yang mendorong transisi untuk menjadi kota ramah lingkungan di seluruh dunia. Ini jelas 97 kota yang kita kerjakan sama-sama, dan Jakarta tidak dalam posisi penonton. Kami semua dalam posisi we are driving, dan pengalaman kita dalam transisi menuju transportasi umum kita ini di Jakarta pemenang nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award, dan Jakarta kita dijadikan contoh di dunia tentang bagaimana mengkonversi transportasi umum menjadi ramah lingkungan. Bukan Jakarta kota terbaik di dunia, no, tapi kota dengan delta terbesar di seluruh dunia. Delta terbesar itu artinya apa? Lompatannya terbesar. Kami tahun 2020 adalah runner up, tahun 2021 we are the number one, berturut-turut. Dan ini kemudian menjadikan contoh di banyak tempat. Walaupun di Jakarta jarang jadi berita, tapi kita maklum lah, kita tahu semua. Tapi saya selalu bilang, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini. Tapi pikirkanlah apa yang ditulis secara besok ke masa depan. It matters more. Karena mereka menggunakan data. Nah, jadi Jakarta mendorong di tingkat global, dan Jakarta reform yang ditunjukkan secara bis listrik, tapi sesungguhnya yang kita lakukan melampaui itu. Ridership di Jakarta, transportasi umum. Waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika terjadi lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 10 termacet berikutnya. Kita ini mempengen 10 besar, tapi jangan macet. Kita pengen 10 besar harus yang lain, itu macet. Nah, tahun keempat kita turun nomor 34 sedunia, dan tahun kelima kita turun menjadi nomor 46 sedunia. Tokyo dan lain-lain jauh lebih macet daripada kita. Nah, penurunan ini semua sekalian itu bagian dari integrasi transportasi. Apa yang saya sampaikan? Ketika kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik. Mudah-mudahan ini diteruskan, Pak. Kami memulai dengan 52 bis. Targetnya kami buat 2030 semua bis umum di Jakarta berbasis listrik, seluruh bis umum Jakarta. Dan itu artinya untuk procurement tidak lagi menggunakan bis berbasis combustion, tapi berbasis listrik. Jadi proses akuisisinya itu bertahap. Lalu bis-bis yang lama bisa digunakan untuk lain. Kemudian kedua, Jakarta ini satu-satunya kota dengan kepulauan di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau kota punya pulau itu banyak, tapi kota punya kepulauan hanya kita. 111 pulau dengan 11 pulau berpenduduk. Dan alhamdulillah di sana sekarang air kerannya bisa langsung minum. Air di sana juga setara dengan daratan. Air kerannya bisa diminum, seawater reverse osmosis. Kemudian nanti nggak lama ini ada sebuah pulau berpulau Sebila. Pulau ini lebih dekat ke Waikambas, Lampung daripada ke Ancol. Tapi dia KTP tetap tidak ada. Jadi walaupun secara geografis lebih dekat sama Waikambas, Lampung. Jadi kalau dari Jakarta ke kapal biasa nggak panjang harus sampai. Nah, di tempat itu kita buat menjadi salah satu percontohan di mana PLTS itu dibangun, itu baru bisa paling tinggi. Dan ini memenuhi 90% konsumsi penduduk sana untuk listrik. Lalu yang tidak kalah penting, sekolah-sekolah baru yang dibangun di Jakarta adalah sekolah dengan prinsip sekolah net zero. Ini sekolah net zero itu kenapa penting? Supaya anak-anak kita
dari awal sudah sadar tentang lingkungan. Caranya bukan dengan bukan sekolah yang ada diganti net zero. Setiap kali renovasi maka direnov menjadi net zero school. Sehingga nanti secara bertahap, nanti harapannya semua sekolah di Jakarta adalah sekolah berbasis prinsip net zero school. Ini bagaimana mengerjakannya? Kita kerjakan dengan green building also. Ini level zero green buildingnya itu ada silver, ada gold, dan platinum. Ini kita levelnya platinum untuk net zero. Kemudian GIS, kita tahu di Jakarta Stadium itu konsep bangunannya adalah bangunan green building level platinum, dan situ juga menggunakan 1080 unit panel surya yang ada di atasnya JIS. Jadi bagi sekalian energi yang dipakai di JIS itu menggunakan bukan rumputnya yang dipakai energi atapnya. Kalau rumputnya dia urusan pipa ya kami. Nah, dari itu semua apa yang kemudian kami rasa perlu kita kerjakan. Nah, ini bagian roadmap ke depannya. Apa roadmapnya? Kami melihat harus ada perencanaan yang holistik, tidak bisa lagi parsial. Yang kedua, harus ada konsistensi dalam implementasi. Kalau holistik tapi tidak konsisten pelaksanaannya, kami mau